Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tarot Official. Di sini saya meminta tolong kepada teman-teman untuk membantu like dan subscribe channel YouTube saya agar kedepannya saya lebih sering lagi melakukan readingan, ya, reading berikutnya untuk teman-teman sekalian. Di sini saya menyampaikan bahwa kartu tarot ini hanyalah sebuah permainan yang menyerap energi banyak orang, bisa jadi ada kecocokan ataupun sebaliknya. Maka jika terjadi sebaliknya, saya harap teman-teman tidak memaksakan energi teman-teman semua. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa menyerahkan kehidupan kita kepada sang pemilik hidup. Hari ini yang saya readingkan adalah zodiak Capricorn dengan tema Semesta menyiapkan ini untukmu. Kita akan lihat semesta menyiapkan apa untuk diri Capricorn. Teman-teman boleh fokus pada kartu agar saya dapat merasakan energi teman-teman semua. Kita akan lihat bersama apa yang telah disiapkan semesta untuk diri Capricorn. Kartunya akan saya pilih secara acak. Oke, teman-teman bisa lihat di sini di kartu pertama ya. Semesta menyiapkan sosok ya yang akan membantumu dengan cara ya memberikan wejangan, memberikan pendapat, memberikan solusi ya sesuai dengan karakter dirimu. Di mana di sini kamu lebih cenderung ya mendengarkan orang yang ibaratnya ilmu agamanya lebih tinggi dan kamu dapat mencontohinya di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ibaratnya kamu membutuhkan sosok di mana dalam kehidupannya ya, dia menjalani itu dengan baik, kemudian dia cocok menjadi panutan ya, di mana dia bisa mengarahkan dirimu ya. Jadi semesta menyiapkan sosok ini untuk membantumu dalam mencari solusi, mencari suatu pendapat di mana ibaratnya komunikasi ini ya akan mengarah ke tempat di mana kamu membutuhkan orang ini untuk memberikan wejangan di dalam dirimu tentang situasi ya yang kamu hadapi, di mana orang ini memiliki banyak pengalaman ya dibandingkan dengan dirimu, di mana sosok ini memiliki nilai agama yang baik ya, dan dia dapat terapkan di dalam kehidupannya. Kemudian di kartu kedua ya, semesta sedang mendukungmu ya di dalam proses untuk mencapai suatu pencapaian ya, atas mimpi, atas harapan, atas prestasi ya yang saat ini kamu sedang jalani. Di mana itu tidak akan mudah ya kamu dapatkan, karena akan nampak bahwa akan ada persoalan yang muncul. Namun di balik itu semua, kamu tidak akan bergeser dari posisimu, kamu tidak akan mundur ya. Ibaratnya kamu akan tenang ya, akan tenang menghadapinya, akan fokus ya, agar apa yang kamu inginkan dapat kamu capai, dapat kamu perhatikan dengan baik
semua hasil dari kerja kerasmu. Namun di balik itu semua ya, semesta ya menyiapkan ya langkah ya. Langkah yang kuat di dalam dirimu ibaratnya optimis ya. Semesta menyiapkan jiwa yang optimis di dalam dirimu, di mana memang kamu merasa sangat berat dalam menghadapi segala sesuatunya ya. Ini yang saya sampaikan tadi ya. Untuk mencapai mimpimu tidak akan mudah, tidak akan ringan ya. Semua akan ada bebannya, tapi di balik itu semua semesta menyiapkan jiwa optimis di dalam dirimu. Kamu tidak akan berhenti berjalan, kamu tidak akan berhenti untuk merenungkan semuanya, tetapi kamu akan memikul semua itu ya. Dengan penuh harapan, kamu akan sampai di garis finish di mana impianmu akan kamu dapatkan. Meski langkahmu perlahan ya, tapi kamu tidak akan berhenti. Maka semesta menyiapkan jiwa optimis di dalam dirimu. Kemudian di balik itu semua ya, semesta menyiapkan cahaya, semesta menyiapkan senyuman, semesta menyiapkan kebahagiaan, di mana hasil dari kerja kerasmu tidak akan sia-sia, karena ibaratnya ketika kamu sampai di garis finish untuk mendapatkan mimpimu ya, di sini nampak bahwa hari yang cerah ya, menyambutmu dengan senyuman ya, menyambutmu dengan kehangatan, menyambutmu dengan kebahagiaan. Tapi kamu harus tetap hati-hati ya. Ketika kesuksesan itu datang pada dirimu ya, kamu jangan terlalu ibaratnya berbangga diri ya, sampai lupa akan rasa syukur ya kepada semesta, kepada sang pemilik hidup ya. Ibaratnya jangan terlena karena ke depannya ya harus ada kerja keras lagi, harus ada pencapaian-pencapaian yang harus kamu taklukkan. Di sini nampak ya, impian barumu harus ada, harapan baru ke depan harus ada, anak tangga yang baru harus kamu naiki ya. Ibaratnya prestasi dari prestasi harus kamu capai ya. Jangan, ini yang saya sampaikan tadi, jangan terlalu terlena ya. Karena akan kedepannya akan ada prestasi lagi yang harus kamu dapatkan. Ada impian dan harapan yang harus kamu wujudkan di sini, di mana titik fokusmu sudah baik ya. Kamu akan memperhatikan apa yang harus saya lakukan ke depannya, apa yang harus saya perbuat ke depannya, strategi apa yang harus saya lakukan agar mimpi dan harapan saya bisa dapat saya taklukkan. Di balik itu semua ya, semesta menyiapkan ya keseimbangan ya. Keseimbangan di mana di sini kehidupanmu harus selaras ya. Harus selaras dengan semesta ya. Kamu tidak boleh berpikir terlalu duniawi ya. Kamu juga tidak boleh berpikir untuk mendapatkan semuanya ya, karena ibaratnya harus seimbang ya, di mana kamu harus lebih ikhlas menjalani segala sesuatu ya. Tidak hanya pemikiran secara finansial saja, tapi ibaratnya lebih ada keikhlasan di dalam dirimu menjalani segala sesuatunya yang sudah semesta takdirkan untuk dirimu. Kamu tidak boleh terlalu ambisius sampai lupa bahwa ada alam semesta ya. Ada alam semesta yang menakdirkan ya takdir untuk dirimu. Di balik itu semua ya, kamu harus tetap berhati-hati ya. Jangan terlalu egois ya. Jangan terlalu terlena di mana di sini akan ada ya sosok yang hadir ya, yang semesta siapkan untuk membentuk karakter dirimu. Di sini nampak ya akan ada komunikasi yang tidak terbuka,
akan nampak sesuatu di mana saling adanya kecurigaan, ya, kecurigaan satu dengan yang lain, ya. Sebaiknya kamu lebih menjadi sosok, ya, yang memiliki jiwa tenang, memiliki pemikiran yang logis, ya. Karena ketika mengeluarkan karakter yang keras, yang ibaratnya sulit, ya, untuk orang berkomunikasi, orang sekelilingmu berkomunikasi, membuat penghambat dalam mencapai mimpi dan harapanmu. Di balik itu semua, ketika kamu bisa, ya, ini yang saya sampaikan tadi, kamu bisa mengontrol, ya, emosimu, ketidakstabilan di dalam dirimu, ya, kamu lebih berdamai dengan semesta, ya, kamu akan mampu memperoleh mimpi, ya, kamu akan mampu menentukan jalan mana yang harus kamu tuju, ke arah mana kamu harus melangkah, tangga mana yang harus kamu naiki. Jadi ibaratnya kamu memegang mimpimu dengan tujuan yang pasti, ya, bahwa saya dapat mewujudkannya, saya dapat melakukannya, saya dapat memegang dan meraih mimpi-mimpi saya, seperti itu. Kita akan lihat lagi semesta menyiapkan apa untuk Capricorn. Di sini semesta menyiapkan kebebasan, di mana Capricorn bebas untuk memilih. Capricorn bebas untuk menentukan jalan Capricorn. Capricorn lebih ibaratnya bebas dalam bentuk memilih apa saja yang Capricorn inginkan. Tapi di balik itu semua, ya, kamu harus berhati-hati karena jalan yang kamu pilih terkadang, ya, terkadang bisa baik ataupun sebaliknya. Jadi, ketika kamu mau menentukan jalan, kamu harus berpikir 2 kali. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat ketika saya salah memilih jalan? Karena segala sesuatunya untuk Capricorn ini ada konsekuensi yang harus kamu pikirkan. Maka dengan itu alam semesta menyiapkan sosok di mana akan menjadi penolong buat dirimu, menjadi kompas kehidupanmu. Ya, kamu bisa berkonsultasi, meminta wejangan kepada orang yang benar-benar kamu anggap sebagai panutan, sebagai kompas, ya, untuk menunjukkan sebenarnya akan seperti ini. Kalaupun kamu mengambil jalan yang salah, akan seperti ini. Nah, maka kamu mendengarkan semesta, tetapi semesta juga menyiapkan sosok, ya, yang bijak, ya. Jadi kamu harus berusaha mendekati orang-orang yang memiliki pemikiran positif, memiliki energi-energi positif di dalam dirinya, maka kamu tidak akan salah jalan. Maka harus tetap berhati-hati, jangan sampai jalan yang kamu temui ataupun orang yang kamu mintai wejangan malah menjerumuskanmu ke dalam jurang. Di sini akan ada mimpi yang baru, akan ada pencapaian yang baru, akan ada harapan yang baru, akan ada prestasi yang baru yang bisa kamu capai, yang bisa kamu dapatkan dengan usaha dan kerja kerasmu. Bahkan, ya, di balik semua ketekunanmu, di balik semua kerja kerasmu, ya, semesta mendukungmu dengan cara memberikan buah, ya, memberikan buah dari setiap pekerjaan yang kamu lakukan, memberikan hasil dari mimpi yang sudah kamu usahakan, dan memberikan hasil untuk semua proses yang sudah kamu lalui, baik manis ataupun pahit, ya, semesta sudah menyiapkan hasil. Jadi, ketika kamu menabur yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Ketika kamu menabur hal yang buruk, itu semua kembali lagi ke diri Capricorn. Menabur hal yang buruk, maka tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya, untuk Capricorn, kedepannya akan lebih baik, semua tergantung dari dirimu. Taburlah hal yang baik, maka akan mendapatkan hasil yang manis. Untuk Capricorn cukup dulu sampai di sini. Kita akan ketemu lagi pada readingan-readingan selanjutnya. Terima kasih.